Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Immanuel Danang memiliki nama panggung Bang Alex atau akrab juga dipanggil Mamang Alex, adalah seorang YouTuber gaming yang lahir dan besar di ibu kota Jakarta. Ia merupakan anak bungsu. Alex diketahui sangat menyukai game sejak kecil, sehingga kedua orang tuanya membelikannya sebuah Nintendo. Ia kemudian mencoba memainkan game Mario Bros, Donkey Kong, dan game Contra pada saat usianya menginjak 5 tahun. Saking cintanya pada game, saat ia masih duduk di bangku TK, ia selalu memainkan game selama 10 menit sebelum berangkat ke sekolah. Alex tak mau berangkat ke sekolah jika tidak bermain game terlebih dahulu. Ia mencoba game PC pertama kalinya pada kelas 2 SD. Tentu saja kemampuannya bermain game pun semakin bertambah. Ketika duduk di bangku SMA, Alex kemudian menjajal game GTA San Andreas. Dari permainan ini, ia bisa menghabiskan waktu 5 hingga 6 jam untuk sekali bermain game. Padahal, dulu durasi paling lama ia bermain game hanya 1 jam saja. Alex juga pernah bolos sekolah karena bermain game hingga larut malam. Akibatnya ketika pagi ia merasa masih sangat mengantuk. Alex lalu melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah dan mengambil sistem informasi. Kemudian ia dibelikan laptop oleh orang tuanya untuk mengerjakan tugas kuliah. Atas rekomendasi seorang teman, ia lantas mencoba game Dota. Dari sinilah kecintaannya terhadap game online semakin bertambah. Ia bahkan sudah mempunyai mimpi untuk menjadi seorang YouTuber gaming sejak masih kuliah, tepatnya pada tahun 2014. Namun karena terkendala biaya, mengingat untuk menjadi seorang YouTuber pasti membutuhkan berbagai peralatan yang lumayan mahal. Alex kemudian memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. Setelah lulus kuliah, ia mengambil pekerjaan sebagai user interface yang bertugas untuk mendesain website selama kurang lebih 2 hingga 3 tahun. Tetapi akhirnya ia memutuskan untuk resign karena ingin mencari suasana baru. Selama mencari pekerjaan baru ini, ia menggunakan waktu luangnya untuk menonton YouTube. Secara tak sengaja, ia melihat live streaming dari Audrey FF yang tengah memainkan game PUBG PC pada tahun 2016 silam. Pada waktu yang bersamaan, Alex melihat Audrey mendapatkan uang sebesar 70 juta rupiah. Sejak itu ia baru tahu ternyata hanya dengan bermain game bisa menghasilkan uang dengan nominal yang sangat besar. Ia semakin bersemangat untuk menjadi seorang YouTuber. Namun kali ini ia terkendala waktu. Kala itu ia harus bekerja dan pulang jam 7 atau 8 malam, serta harus bangun jam 5 pagi untuk berangkat bekerja. Setelah mempertimbangkannya, akhirnya Alex memutuskan untuk resign dari pekerjaan tetapnya. Padahal waktu itu gaji yang ia dapatkan di atas UMR. Ia pun mulai memfokuskan diri pada YouTube di tahun 2017 pada channel yang pernah ia buat pada 2 Maret 2013 yang ia beri nama Bang Alex. Dirinya menceritakan bahwa konsep nama Bang Alex diambil ketika ia masih bersekolah, tepatnya sewaktu kelas 1 SMP. Waktu itu salah seorang seniornya berkata jika wajahnya mirip dengan seorang temannya yang sudah lulus bernama Alex. Dari situlah kemudian panggilan tersebut melekat pada dirinya sampai sekarang dan memutuskan untuk menjadikan nama tersebut sebagai nama untuk channel YouTube-nya. Berbekal kamera HP Xiaomi 5 yang ia punya dan laptop seadanya, Alex pun mencoba membuat konten YouTube. Video yang ia suguhkan merupakan video parodi dan reaction. Namun selama 6 bulan ia mencoba, video yang ia unggah tetap sepi dari viewers, bahkan tak ada yang menonton. Alex pun sadar bahwa untuk menjadi seorang YouTuber sukses tidaklah mudah dan membutuhkan banyak kerja keras. Tekadnya menjadi seorang YouTuber tidak tanggung-tanggung. Ia membeli sebuah webcam dari uang tabungannya. Alex juga membuat sendiri lighting menggunakan lampu kamar mandi, dan ia bahkan meminjam kain warna putih dari sang ibu untuk membuat softbox. Setelah beberapa waktu, orang tua Alex pun mulai ragu karena YouTube yang ia rintis belum juga mendapatkan hasil dan menyarankan agar ia kembali pada pekerjaan kantoran. Namun, karena pribadi Alex yang mempunyai prinsip kuat, ia pun berhasil meyakinkan kedua orang tuanya. Kemudian Alex diberi waktu selama 6 bulan untuk mencobanya kembali. Tapi ternyata ia belum juga bisa sukses di dunia YouTube.
Viewersnya kala itu hanya berjumlah puluhan orang saja, dan ia belum mendapatkan penghasilan apapun dari YouTube. Di titik ini Alex merasa depresi dan dilema yang sangat berat, mengingat kala itu uang tabungannya pun juga sudah habis. Ia kemudian mencoba pekerjaan freelance yang pendapatannya ia gunakan untuk makan. Hingga akhirnya game PUBG rilis pada tahun 2017. Ia kemudian mencoba memainkannya di HP Xiaomi miliknya. Alex juga sering mencoba PUBG PC yang ia mainkan bersama teman-teman kantornya, serta merekord sekaligus mengunggahnya di kanal YouTube miliknya hingga puluhan kali. Tapi tetap saja, videonya hanya beberapa orang yang menonton. Lalu tiba-tiba, video yang ia upload meledak dan mendapatkan 1 juta viewers hanya dalam waktu 3 hari saja. Akhirnya ia terus mencoba bermain PUBG PC selama 6 episode. Alex pun berhasil mendapatkan viewers hingga ratusan ribu, padahal kala itu ia hanya memiliki 500 sampai 1000 subscriber saja. Kemudian viewers game PUBG PC mengalami penurunan dikarenakan game PUBG Mobile akan segera rilis. Pada Januari 2018, tepatnya ketika channel YouTube-nya baru mencapai 2000 subscribers, ia dihubungi pihak Tencent untuk menjadi KOL PUBG Mobile di Indonesia. Dirinya lalu mencoba bermain game PUBG Mobile Beta yang masih berbahasa Cina dan mengunggahnya pada kanal YouTube miliknya. Tak disangka ternyata videonya ini mendapat respon yang positif hingga akhirnya ia memutuskan untuk konsisten bermain game PUBG. Alex mendapatkan AdSense pertama kali dari YouTube pada bulan Mei tahun 2018 sebesar Rp300.000. Tentu saja ini membuatnya senang, karena saat itu uang yang tersisa di dompetnya hanya Rp20.000 saja. Berkat kerja kerasnya ini, ia berhasil mendapatkan 1 juta subscribers pada 28 Desember 2018. Padahal awalnya ia hanya berharap channel YouTube-nya menembus angka 100.000 subscriber saja. Namun ternyata respon yang ia dapatkan lebih dari apa yang ia bayangkan. Tak sampai di situ saja, kesuksesannya ini membuatnya sering diajak untuk bergabung di tim e-sport. Ia juga diketahui pernah menjadi caster pada final PANC PUBG di Indonesia pada bulan Oktober 2018. Selain itu, Alex juga berkesempatan untuk tampil di YouTube Fanfest pada tahun 2019 silam. Kini channel YouTube-nya sudah mencapai lebih dari 3 juta subscribers dan telah mengunggah 811 video. Alex juga mampu membuktikan kepada kedua orang tuanya dengan membeli tanah dan mobil. Ia memberikan saran jika kita ingin mencapai sesuatu, maka kita harus memperjuangkannya dan fokus pada tujuan kita tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.